Assalamualaikum, teman-teman semua. Selamat datang di channel Ilma Story HD. Tempatnya cerita-cerita penuh makna dan inspirasi. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya, klik tombol like dan subscribe sekarang juga, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya. Semoga yang like dan subscribe selalu diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan hidupnya penuh berkah. Amin. Dan yuk, absen dulu di kolom komentar. Tulis kamu nonton dari daerah mana. Biar kita tahu, Ilma Story HD ditonton dari seluruh penjuru Indonesia, bahkan dunia. Kalau sudah siap, ini dia kisahnya. Mentari pagi menyapa kota dengan sinar lembut, menelusup melalui celah-celah jendela kaca kantor pusat PT Dharma Propertindo, perusahaan properti papan atas yang berkantor di pusat bisnis Jakarta Selatan. Di lantai teratas gedung mewah tersebut, duduk seorang pria berusia 45 tahun dengan jas rapi berwarna abu gelap, dasi marun yang elegan, dan wajah tenang yang menyiratkan kesuksesan luar biasa. Dialah Dimas Surya Atmadja, Direktur Utama sekaligus pendiri perusahaan yang membangun reputasinya dari nol hingga menjadi raksasa properti di tanah air. Ruang kerjanya luas dan artistik, dipenuhi karya seni kontemporer, dengan rak berisi penghargaan bergengsi dari dalam dan luar negeri. Namun Dimas bukanlah pria yang sombong. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas tapi adil, dan bijak dalam mengambil keputusan. Para pegawainya menghormatinya bukan hanya karena jabatan, tapi karena cara ia memperlakukan semua orang dari resepsionis hingga manajer dengan penuh respek. Pagi itu, seperti biasa, Dimas duduk di depan mejanya sambil menyeruput kopi tubruk kesukaannya. Di balik kaca besar, ia memandangi hamparan gedung pencakar langit dan lalu lintas yang mulai padat. 10 tahun lalu, aku masih naik motor bebek. Gumamnya pelan sambil tersenyum kecil. Ia mengenang masa-masa ketika ia menjual rumah tipe 36 dari pintu ke pintu, tidur di kantor sempit, dan harus makan nasi bungkus seadanya demi membayar karyawan. Kini, semua tampak sempurna. Perusahaannya baru saja menyelesaikan proyek township seluas 100 hektar di pinggiran kota. Unit perumahan ludes terjual hanya dalam 6 bulan. Ia juga tengah merancang kerjasama internasional dengan perusahaan dari Jepang yang berniat berinvestasi besar. Laporan keuangan terakhir menunjukkan pertumbuhan 2 digit selama 3 tahun berturut-turut. Hidupnya, secara luar, benar-benar berada di puncak. Di rumah pun, Dimas memiliki kehidupan keluarga yang tak kalah membahagiakan. Istrinya, Rania, adalah mantan pramugari yang kini sibuk mengurus komunitas sosial dan aktif di berbagai kegiatan amal. Mereka dikaruniai 2 anak remaja yang cerdas dan santun. Aurel, yang baru masuk universitas, dan Gavin, siswa SMA yang gemar fotografi. Rumah mereka di kawasan elit Cipete dikelilingi taman indah, kolam ikan koi, dan pohon ketapang yang rindang. Namun, di tengah ketenangan dan gemerlap pencapaian itu, ada sesuatu dalam diri Dimas yang terasa mengganjal. Ia kerap terbangun dini hari dan hanya memandangi langit-langit kamarnya. Kadang ia keluar ke balkon, menghirup udara dini hari yang dingin, dan bertanya dalam hati, sudah cukupkah semua ini? Apa hanya ini arti hidup? Ia tidak mengatakan kepada siapapun, bahkan tidak kepada Rania, bahwa sejak beberapa bulan terakhir, hatinya terasa hampa. Rutinitas kerja, rapat, makan malam bisnis, acara-acara prestisius, bahkan liburan keluarga ke luar negeri, semuanya terasa datar. Hambar. Tak ada lagi getaran seperti dulu, ketika setiap pencapaian terasa seperti kemenangan sejati. Pagi itu, Dimas melongok ke kalendernya yang penuh dengan agenda rapat dan pertemuan penting. Ia menghela napas panjang. Rasanya, semuanya hanya angka dan target, ujarnya pelan. Tiba-tiba, ia berdiri dan membuka brankas kecil di balik lukisan besar di dinding. Dari sana,
Ia mengeluarkan sebuah map berdebu berisi potongan-potongan kertas dan foto lama. Salah satu foto menunjukkan dirinya yang masih muda, dengan rambut acak-acakan, mengenakan kaos lusuh dan celana jeans yang sudah pudar. Di sampingnya berdiri seorang pria tua berjanggut putih, tersenyum lebar sambil memegang papan bertuliskan, "Pertama kali jual rumah." Itu adalah momen ketika ia berhasil menjual rumah pertama. Dibantu oleh Pak Haji Slamet, tukang becak langganannya dulu yang rajin memberinya tumpangan setiap pagi. "Aku rindu masa-masa itu," bisik Dimas. Ia menatap foto itu lama, seakan mencoba menghidupkan kembali semangat yang dulu membara dalam dadanya. Semangat untuk membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari latar belakang keluarga sederhana dan menjadi seseorang. Tapi kini, ketika semua sudah ia capai, mengapa justru hatinya terasa kosong? Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya. "Pak Dimas, mohon maaf mengganggu. Tim dari Tokyo telah tiba. Mereka menunggu di ruang rapat utama," ujar sekretarisnya dengan sopan. "Baik, saya segera ke sana," jawab Dimas sambil membereskan kembali dokumen lama itu ke dalam brankas. Ia berdiri, merapikan dasi, dan tersenyum kecil. Ia masih pemimpin. Masih harus tampil tenang dan profesional. Tapi jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang mulai bertanya, apakah aku masih menjalani hidup, atau hanya mempertahankan apa yang telah dibangun? Di ruang rapat, suasana penuh antusiasme. Presentasi berjalan lancar, proposal disambut baik, dan rencana investasi senilai miliaran rupiah pun mulai terlihat nyata. Setelah pertemuan, tim Jepang memberikan cenderamata dan pujian atas profesionalisme tim Dimas. Namun, bahkan keberhasilan itu pun terasa seperti rutinitas biasa bagi Dimas. "Luar biasa, Mas Dimas," kata Dion, wakil direktur keuangan sekaligus sahabat lamanya. "Kalau ini jalan, kita bisa ekspansi ke Asia Tenggara." Dimas mengangguk pelan. "Ya, semoga berjalan baik." Sore harinya, ia duduk di balkon kantornya, memandang matahari yang mulai turun ke barat. Lalu pikirannya melayang lagi ke masa lalu, saat ia rela tidur di emperan toko demi mengejar klien pertama. Saat itu, segala hal kecil terasa begitu berarti. Sekarang, semuanya begitu besar, tapi hampa. Ponselnya berdering. Nama istrinya muncul di layar. "Halo, sayang. Kamu jadi pulang cepat kan? Aurel mau makan malam bareng. Katanya kangen ngobrol sama ayah." Suara Rania terdengar hangat. "Iya, sebentar lagi aku berangkat," jawab Dimas. Kali ini ia benar-benar tersenyum tulus. Setidaknya, keluarganya masih menjadi tempat pulang yang hangat. Malam itu, di meja makan panjang berukir, keluarga kecil Dimas tertawa bersama. Gavin bercerita soal tugas fotografinya yang membuatnya harus memotret kehidupan malam Jakarta. Sementara Aurel curhat tentang dosennya yang cerewet tapi bijaksana. Rania menyajikan semur daging favorit Dimas, dan suasana terasa begitu akrab. Namun, di sela tawa itu, Dimas memperhatikan satu hal, betapa cepat waktu berlalu. Anak-anaknya tumbuh besar, Rania makin sibuk dengan kegiatannya, dan ia sendiri masih memutar rutinitas yang sama. Ia ingin melakukan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang bukan sekadar membangun gedung, menjual rumah, atau mengejar angka. Sesuatu yang menyentuh hati. Ia belum tahu apa itu, atau dari mana harus memulai. Tapi dalam dadanya, sebuah perasaan kecil mulai tumbuh perlahan. Mungkin, hidup ini bukan hanya tentang membangun bisnis, tapi tentang membangun arti. Dan perasaan itu, pelan-pelan akan menuntunnya pada sebuah peristiwa yang tak terduga, pertemuan dengan seorang anak kecil di malam hujan yang akan mengubah segalanya. Sudah lewat tengah malam ketika Dimas membuka matanya. Kamarnya hening, hanya terdengar bunyi detik jam yang berdetak pelan di dinding. Ia melirik ke samping. Rania sudah terlelap,
wajahnya damai diterangi lampu tidur. Tapi Dimas tidak bisa tidur. Bukan karena stres kerja, bukan juga karena insomnia. Ia hanya merasa kosong. Kosong di tengah kemewahan hidup yang seharusnya memberi rasa aman dan puas. Ia duduk di pinggir ranjang, menarik napas panjang, lalu berdiri perlahan menuju balkon kamarnya di lantai 2. Angin malam mengusap wajahnya lembut. Dari kejauhan, cahaya kota Jakarta masih bersinar, membentuk lautan lampu yang indah. Tapi bahkan keindahan itu pun tidak mengobati kegelisahan yang merambat diam-diam dalam dadanya. Apa yang sebenarnya aku cari? Gumamnya lirih. Sudah lebih dari 1 dekade sejak ia berhasil mengubah hidupnya dari anak kampung menjadi pengusaha sukses. Rumah mewah, mobil mahal, perusahaan besar, tabungan berlimpah, semua sudah ada. Tapi semakin hari, Dimas mulai merasa bahwa pencapaiannya hanya membuatnya terjebak dalam rutinitas yang tak berjiwa. Setiap pagi, ia bangun, berangkat ke kantor, mengikuti rapat, bertemu klien, menandatangani dokumen, lalu pulang malam dalam keadaan lelah mental. Hari-harinya penuh target, laporan, dan formalitas. Tidak ada spontanitas. Tidak ada kejutan. Tidak ada tawa dari hal-hal sederhana yang dulu bisa membuatnya bahagia. Yang paling ia rindukan adalah rasa berarti. Dulu, ketika ia masih susah, setiap keberhasilan kecil terasa besar. Setiap kemajuan membawa kebahagiaan yang tulus. Tapi sekarang, semua hanya angka. Semua hanya pencitraan. Semua hanya permainan besar untuk mempertahankan status yang melelahkan. Di kantor, ia tidak lagi menemukan percakapan yang jujur. Semua bicara dengan formalitas, berhitung dengan ketepatan, dan menyembunyikan rasa di balik senyum manis yang dibuat-buat. Bahkan saat timnya meraih proyek besar, ia hanya bisa tersenyum sekadarnya. Tidak ada gejolak bangga seperti dulu. Tidak ada rasa syukur yang membuncah. Rania beberapa kali bertanya, "Kamu kenapa akhir-akhir ini sering melamun?" Dimas hanya menjawab, "Capek aja, mungkin butuh liburan." Padahal liburan pun tak lagi membangkitkan semangatnya. Tahun lalu mereka sudah ke Eropa. 2 bulan lalu ke Maldives. Tapi bahkan pantai berpasir putih pun hanya menjadi latar foto, bukan pelipur lara. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa. Tapi dalam hati Dimas mulai muncul dorongan yang aneh. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil di jalan. Seorang pengamen anak-anak di perempatan lampu merah. Seorang ibu tua yang berjualan tisu dengan mata berkaca-kaca. Seorang tukang becak yang duduk lesu menanti penumpang. Dimas mulai merasa hatinya tersentuh oleh hal-hal yang dulu tak sempat ia pikirkan. Ia mulai melihat bahwa di balik kaca mobil mewahnya, dunia di luar penuh luka yang nyaris tak terdengar. Ia mulai bertanya, mengapa ia merasa lebih hidup saat menyaksikan kesederhanaan mereka? Suatu siang, setelah rapat di Senayan, ia meminta sopirnya untuk berhenti di dekat taman kota. "Pak, tunggu di sini dulu ya," katanya sambil turun. Ia berjalan sendiri, menyusuri trotoar yang dipenuhi pedagang kaki lima. Tak ada yang mengenalinya. Tak ada yang menyapanya dengan gelar. Ia duduk di bangku taman, membeli roti goreng dari pedagang keliling, dan makan perlahan sambil memandangi orang lalu lalang. Tiba-tiba, ia melihat seorang anak kecil, kira-kira berumur 9 tahun, sedang memunguti botol plastik bekas di tempat sampah. Wajahnya penuh debu, pakaiannya lusuh. Tapi sorot matanya tajam dan tangannya cekatan. Dimas memperhatikan anak itu dari kejauhan, lalu tergerak untuk berdiri dan menghampirinya. "Dad, kamu sendirian?" tanyanya pelan. Anak itu menoleh. "Iya, Om. Lagi cari botol. Buat dijual ke pengepul. Nanti bisa dapat 5.000. Kamu sekolah?" "Enggak, Om. Udah lama enggak sekolah." Dimas terdiam. Dadanya terasa sesak.
Di hadapannya berdiri anak kecil yang mestinya bermain dan belajar, tapi harus berjuang sendirian di jalanan demi sesuap nasi. Dunia seperti ini terasa sangat jauh dari ruang rapat mewah dan presentasi investasi triliunan. "Namamu siapa?" tanya Dimas lagi. "Raka." "Orang tuamu di mana?" Anak itu menunduk. "Udah nggak ada." Jawaban itu menghantam Dimas seperti palu. Ia tak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Hanya menatap anak itu dengan sorot mata yang berubah, bukan sebagai orang asing, tapi sebagai manusia yang merasakan luka sesama manusia. Ia mengeluarkan uang 100.000 dan menyodorkannya, tapi Raka menggeleng. "Saya cuma butuh 5.000, Om." "Beneran? Kalau kebanyakan nanti saya disangka nyolong." Dimas tertegun. Anak ini, jujurnya luar biasa. Ia kembali ke mobil dalam diam. Sepanjang perjalanan pulang, wajah Raka terus terbayang. Mata kecil itu menyimpan sesuatu, mungkin luka, tapi juga kekuatan. Dimas merasa, entah kenapa, ia harus bertemu anak itu lagi. Malamnya, Dimas duduk sendiri di ruang kerjanya di rumah. Lampu temaram, secangkir teh yang mulai dingin di meja, dan laptop yang masih menyala dengan email-email penting yang belum sempat dibuka. Namun pikirannya tidak ada di sana. Pikirannya masih bersama anak kecil bernama Raka itu. Ia kembali merasa hidup. Bukan karena proyek baru. Bukan karena keuntungan besar. Tapi karena pertemuan singkat dengan seorang anak kecil yang jujur, tabah, dan polos, sesuatu yang sudah lama hilang dari dunia yang ia geluti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Dimas menulis catatan kecil di buku harian yang nyaris tak pernah disentuh. "Aku ingin lebih dari sekadar sukses. Aku ingin berarti." Entah kenapa, hari ini aku merasa sedang menuju ke sana. Dimas tidak tahu bahwa langkah kecil ini akan membawanya pada jalan panjang yang penuh makna. Jalan yang akan membawanya keluar dari kehampaan dan masuk ke dalam babak baru hidupnya, bukan sebagai pebisnis, tapi sebagai manusia yang akhirnya benar-benar hidup. Pagi itu, langit Jakarta membentang cerah, seakan tak menyimpan tanda-tanda badai. Dimas duduk di ruang kerjanya yang luas dengan secangkir kopi hangat dan tumpukan dokumen yang harus ditandatangani. Semua terasa seperti biasa. Tak ada yang tampak aneh, tak ada firasat buruk. Ia bahkan sempat bercanda dengan sekretarisnya, lalu menelpon Rania sekadar menanyakan menu makan siang di rumah. Namun, seperti langit yang bisa berubah dalam sekejap, badai bisa datang tanpa peringatan. Tepat pukul 10.27 pagi, Dimas menerima panggilan telepon dari manajer keuangannya, Dion. "Mas Dimas, maaf, saya harus bicara sekarang juga." "Ini serius." Suara Dion terdengar tergesa. "Ada apa?" tanya Dimas, alisnya mulai berkerut. "Saya barusan dapat kabar dari tim audit internal. Ada ketidaksesuaian transaksi dalam laporan dari 2 proyek besar di Bekasi dan Karawang. Kita kehilangan dana hampir 30 miliar, dan indikasinya, ini ada unsur penipuan." Jantung Dimas seakan berhenti berdetak sejenak. "Apa maksudmu, Dion? Siapa yang bertanggung jawab?" "Kita belum bisa pastikan. Tapi semuanya mengarah ke Pak Andika, mitra investasi kita dari Alpha Investama." Andika, orang yang selama 3 tahun terakhir menjadi tangan kanannya dalam ekspansi besar-besaran. Orang yang ia percaya sepenuh hati, bahkan seperti keluarga sendiri. Pria yang kerap datang ke rumahnya untuk makan malam dan bermain catur sambil berbagi cerita masa lalu. "Tidak mungkin. Dia itu sahabatku sendiri," desis Dimas. "Tapi data tidak bisa bohong, Mas," jawab Dion lirih. "Kami juga sudah mulai menelusuri akun-akun bank terkait. Kalau ini terbukti, reputasi kita bisa hancur." Dimas terdiam. Pikirannya seperti tersapu badai. Tangannya menggenggam ponsel erat-erat.
Ia menutup panggilan, berdiri dari kursi, dan berjalan mondar-mandir. Semua dokumen di mejanya tiba-tiba terasa tak berarti. Dalam waktu beberapa jam, kabar itu menyebar seperti api. Grup internal mulai panik. Pesan-pesan masuk dari berbagai direktur dan investor. Beberapa bahkan langsung menjadwalkan rapat darurat. Dan saat matahari mulai tergelincir, sebuah berita muncul di salah satu portal bisnis nasional. Dugaan penipuan investasi di proyek properti terbesar, mitra pengusaha terkenal terlibat. Nama Dimas tidak langsung disebut, tapi semua tahu arah beritanya. Ia mulai mendapat telepon dari media, dari pengacara, dari bank, bahkan dari teman-teman lama yang bertanya dengan nada khawatir, atau lebih tepatnya, penasaran. Dimas hanya bisa terduduk. Dunia yang tadinya kokoh perlahan mulai runtuh. Malam itu di rumah, suasana makan malam yang biasanya hangat berubah kaku. Aurel dan Gavin hanya sesekali melirik ayah mereka yang terlihat murung. Rania mencoba bersikap tenang, tapi ia tahu, suaminya sedang menghadapi badai besar. Ayah, enggak apa-apa, kan? Tanya Gavin pelan. Dimas tersenyum, tapi senyumnya tak sampai ke mata. Enggak apa-apa. Ayah cuma lagi mikir proyek baru. Ia berbohong. Bukan karena tidak percaya pada keluarganya, tapi karena ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan kehancuran yang mungkin sedang mengintai mereka. Hari-hari berikutnya berubah menjadi putaran tak berujung dari rapat-rapat krisis, investigasi internal, tekanan dari pemegang saham, dan kekacauan manajemen. Kepercayaan mulai goyah. Beberapa investor menarik dana mereka. Proyek yang sedang berjalan dihentikan. Bank menunda pencairan kredit. Dimas bahkan mulai mendapatkan surat panggilan dari otoritas keuangan untuk memberikan klarifikasi. Media pun mulai menggiring opini. Artikel-artikel clickbait bermunculan. Sosok pengusaha sukses yang terjebak dalam skema investasi abu-abu. Kebangkitan dan potensi kejatuhan raja properti ibu kota. Dimas menghadapi semuanya dengan kepala tegak, tapi di dalam dirinya, retakan-retakan mulai menganga. Ia tidak hanya kehilangan uang. Ia sedang kehilangan reputasi, kepercayaan, dan nama baik yang ia bangun puluhan tahun dengan susah payah. Namun yang paling menghancurkan bukanlah itu semua. Yang paling menghancurkan adalah kenyataan bahwa pengkhianatan ini datang dari seseorang yang ia anggap saudara sendiri. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan kepada dirinya sendiri mengapa Andika melakukan ini. Mengapa pria yang dulu bersumpah setia, yang ia tolong saat sedang bangkrut, justru menikamnya dari belakang. Suatu malam, Dimas duduk di halaman belakang rumahnya, memandangi kolam ikan yang biasanya menjadi tempat ia melepas penat. Tapi malam itu, ia hanya terdiam. Tak ada suara. Tak ada rencana. Tak ada arah. Rania mendatanginya perlahan dan duduk di sampingnya. "Kamu nggak harus kuat terus, Mas," katanya pelan. Dimas menatap istrinya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, matanya berkaca-kaca. "Aku nggak takut bangkrut, Ra. Tapi aku kehilangan rasa percaya sama manusia." Rania menggenggam tangan suaminya. "Mungkin itu tandanya kamu harus percaya lagi. Bukan pada mereka yang mengkhianatimu, tapi pada sesuatu yang lebih tinggi. Dan mungkin, saat semua hal yang kita bangun hancur, justru disitulah kita akan menemukan yang sejati." Kalimat itu tidak langsung menyembuhkan, tapi menancap kuat di benak Dimas. Mungkin benar, mungkin kehancuran ini bukan akhir. Mungkin ini jalan untuk menemukan sesuatu yang lebih penting dari angka dan bangunan. Keesokan harinya, Dimas masuk kantor seperti biasa. Banyak karyawan menunduk saat melihatnya, takut dan khawatir. Tapi ia tetap menyapa mereka, bahkan tersenyum meski hatinya remuk. Sore harinya, saat hendak pulang, ia memutuskan tidak langsung naik mobil. Ia ingin berjalan kaki dulu, menghirup udara sore.
Ia butuh waktu untuk sendiri. Dan di sanalah, di sebuah sudut kota yang sepi, di bawah langit yang mulai mendung, ia kembali melihat Raka. Anak itu duduk di depan warung tutup, basah kuyup oleh hujan, memeluk kantong plastik kecil yang berisi botol bekas. Wajahnya pucat, dan ia menggigil. Kali ini Dimas tidak hanya memandang dari jauh. Ia berlari kecil menembus gerimis, membuka jasnya, dan menyelimuti anak itu dengan sigap. "Raka, kenapa kamu di sini?" Anak itu menatapnya dengan mata yang basah bukan hanya oleh hujan, tapi oleh kesedihan. "Tempat tinggal saya digusur, Om." Dimas memeluknya erat, tanpa kata. Dalam pelukan anak yatim kecil itu, di tengah hujan yang mengguyur dan dunia bisnisnya yang porak-poranda, Dimas merasakan sesuatu yang tak ia rasakan lagi selama bertahun-tahun. Kehangatan, kehidupan, makna. Dan ia tahu, mungkin inilah awal yang baru. Beberapa hari setelah pertemuan kembali dengan Raka di tengah hujan, badai dalam hidup Dimas justru semakin menggila. Ia telah membawa anak itu pulang ke rumah, memberi pakaian hangat, makanan, dan tempat tidur sederhana di ruang belakang yang dulu digunakan sebagai gudang kecil. Keputusan itu ia buat tanpa banyak berpikir. Hanya berdasarkan suara hatinya yang begitu kuat, anak ini harus kulindungi. Namun, dunia luar tidak memberi Dimas waktu untuk beristirahat. Kasus investasi bodong yang melibatkan mitranya, Andika, mulai menjalar ke ranah hukum. Polisi telah mengumumkan pencarian terhadap Andika yang kini hilang tak terlacak. Sayangnya, karena nama Dimas tertera dalam banyak dokumen kerjasama, ia ikut terseret dalam penyelidikan. Padahal Dimas tak tahu sedikit pun tentang permainan licik di balik layar itu. Pagi itu, ia menerima surat dari otoritas jasa keuangan yang menyatakan bahwa salah satu rekening utama perusahaannya dibekukan sementara waktu. Tak lama berselang, datang pula pemberitahuan dari dua bank besar yang menghentikan pembiayaan lanjutan atas proyek-proyek yang tengah berjalan. Dimas terduduk di ruang kerjanya. Matanya menatap kosong ke arah laporan-laporan yang kini tak lagi berarti. Semua grafik yang dulu menunjuk naik, kini tajam menurun. Dana operasional makin menipis. Beberapa vendor mulai menagih dengan keras. Karyawan-karyawan mulai gelisah. Bahkan, kabar bahwa Dimas mungkin akan segera dituntut oleh investor asing mulai menjadi bisik-bisik di kalangan media. Lebih menyakitkan lagi, satu persatu kolega lama mulai menjauh. Dion, yang dulu berdiri bersama sejak awal, kini lebih sering bersikap dingin. Ia mulai mengatur jalannya perusahaan dengan logika keuangan, tanpa banyak berdiskusi lagi dengan Dimas. "Maaf, Mas Dimas. Saya harus memikirkan kestabilan internal," katanya suatu pagi sambil menolak usulan Dimas untuk mencari jalan damai dengan para pemegang saham. Dimas mengangguk pelan. Ia mengerti. Saat badai datang, kapal hanya bisa ditopang oleh yang berani tetap berlayar. Dan banyak orang ternyata lebih memilih melompat daripada bertahan. Rania, istrinya, masih setia mendampinginya. Tapi Dimas tahu betapa berat tekanan yang dirasakan keluarganya. Beberapa tetangga mulai bergosip. Bahkan teman-teman sosialita Rania pun mulai membicarakannya. Sebagian dengan rasa kasihan, sebagian lagi dengan nada mencibir yang tak bisa disembunyikan. "Kamu nggak perlu kuat sendirian, Mas," ucap Rania sambil menggenggam tangannya. "Kalau kamu lelah, kita bisa mundur. Kita bisa mulai lagi dari awal. Kita bukan cuma perusahaanmu. Kita keluarga." Namun, Dimas tetap merasa terpukul. Bukan karena harta yang menguap, tapi karena kepercayaan yang hilang. Ia telah menghabiskan separuh hidupnya membangun nama baik, dan kini dalam hitungan minggu, segalanya berubah. Di suatu malam yang dingin, ia menatap cermin di kamar mandi. Wajahnya kusut, matanya sembab, dan rambutnya tampak mulai beruban. Ia melihat dirinya sendiri, lalu bertanya dalam hati,
Siapa aku sekarang? Masihkah aku Dimas yang dulu bangga berdiri karena kerja keras? Ataukah kini aku hanya lelaki gagal yang tertipu oleh kesetiaan palsu? Namun, di tengah semua kehancuran itu, ada satu cahaya kecil yang menyusup perlahan ke dalam hatinya, Raka. Anak itu, yang kini tidur di ruang belakang, selalu menyapa Dimas setiap pagi dengan senyum yang tulus dan ucapan sopan. Selamat pagi, Om. Mau saya buatin teh? Atau kadang, Om, saya udah sapuin halaman. Daunnya banyak-banyak tadi pagi. Raka tak tahu siapa Dimas sesungguhnya. Ia tak peduli bahwa pria yang menampungnya sedang dibicarakan di berita dan dijauhi oleh banyak orang. Ia hanya tahu satu hal. Ada seorang pria yang memberinya tempat tinggal, makanan, dan perlindungan dari hujan. Dan dari anak kecil itu, Dimas seperti menemukan kembali dirinya. Suatu sore, ketika Dimas duduk di taman belakang dengan wajah lesu, Raka datang membawa 2 gelas teh hangat dan duduk diam di sampingnya. Mereka hanya terdiam beberapa saat. Kemudian Raka berkata lirih, "Kalau Om capek, nggak apa-apa, duduk diam dulu. Nanti juga semangatnya balik sendiri." Kalimat itu begitu sederhana. Tapi Dimas tak kuasa menahan air mata yang langsung menetes di pipinya. Ia menoleh dan memeluk anak itu erat-erat. "Om pernah punya semuanya, Kak. Tapi sekarang rasanya kehilangan segalanya." Raka hanya membalas pelukan itu tanpa berkata apa-apa. Dan di pelukan itu, Dimas tahu, meski semua orang tak percaya lagi padanya, meski teman, kolega, bahkan mitra telah pergi, ia masih punya satu hal, kesempatan kedua untuk percaya. Malam itu, Dimas mengambil keputusan besar. Ia menulis surat pengunduran dirinya dari jabatan Direktur Utama dan menyerahkan tongkat kepemimpinan kepada Dion, yang lebih dipercaya oleh Dewan saat ini. Ia juga memutuskan untuk menutup beberapa proyek besar dan mulai merestrukturisasi fokus bisnis dengan pendekatan yang lebih sederhana dan berakar. Tapi yang paling mengejutkan adalah langkah berikutnya. Dimas mengumumkan bahwa ia akan menggunakan sisa uang pribadinya untuk mendirikan program rumah singgah untuk anak-anak jalanan. Ia menamainya Rumah Pelita, tempat yang akan menampung anak-anak seperti Raka, yang hidup sendirian, tapi memiliki cahaya dalam hatinya. Berita itu menyebar cepat. Banyak yang menganggap Dimas sudah gila. Sudah jatuh, masih mau jadi pahlawan, kata beberapa orang. Tapi Dimas tidak peduli. Sebab untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ringan. Ia bukan lagi hanya pebisnis yang mengejar angka. Kini ia menjadi manusia yang memilih untuk tetap mencintai, bahkan saat dunia mencibir dan menuduh. Dan pada saat itulah, keajaiban perlahan mulai bergerak. Beberapa minggu telah berlalu sejak Dimas mengundurkan diri dari jabatannya dan menyerahkan kendali perusahaannya kepada Dion. Dunia mengira ia menyerah, bahwa Dimas Pratama, mantan pengusaha sukses, kini hanyalah bayangan dari masa lalu yang sedang menunggu ajal reputasi. Namun, di balik itu semua, Dimas tengah membangun kembali bukan sekadar hidupnya, melainkan tujuan hidupnya. Ia memulai perlahan. Rumah tua peninggalan almarhum ayahnya yang selama ini tak terurus di pinggiran kota ia sulap menjadi Rumah Pelita. Sebuah tempat sederhana dengan 3 kamar, 1 ruang tengah luas, dan sebuah halaman belakang yang penuh pohon jambu dan rambutan. Di sana, ia mulai menerima anak-anak jalanan yang terlantar, satu persatu, dengan hati yang terbuka. Raka menjadi anak pertama di rumah itu. Seiring hari berganti, Raka tumbuh menjadi lebih ceria. Wajahnya tak lagi muram. Matanya kembali berbinar. Bahkan, ia mulai rajin membantu Dimas memasak, membersihkan rumah, dan menyapa tamu yang datang. Namun, hidup tak pernah berhenti memberi kejutan. Suatu sore di musim hujan, ketika Dimas dan Raka sedang duduk di beranda rumah sambil menikmati gorengan dan teh hangat, terdengar suara rintik hujan perlahan berubah menjadi deras.
Dimas memandangi langit gelap sambil bernostalgia. Saat Raka tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah pagar rumah. "Om, itu anak siapa?" katanya lirih. Dimas menoleh, dan matanya terbelalak. Di balik tirai hujan yang lebat, tampak seorang anak laki-laki kecil, mungkin sekitar 5 atau 6 tahun, berdiri gemetar tanpa alas kaki, hanya mengenakan kaos kusam yang sudah basah kuyup. Wajahnya tertunduk, rambutnya lepek menempel di dahi, dan tangannya memeluk perutnya yang lapar. Dimas segera bangkit. Tanpa pikir panjang, ia mengambil payung dan berlari menghampiri anak itu. "Nak, kamu sendirian? Di mana orang tuamu?" tanyanya dengan suara lembut. Anak itu hanya menggigit bibirnya dan menggeleng pelan. Ia tak berkata apa-apa. Ia hanya menatap Dimas dengan tatapan kosong yang menyimpan ribuan luka. "Namamu siapa?" tanya Dimas lagi, lebih pelan. Anak itu berbisik nyaris tak terdengar, "Ray." Dimas mengulurkan tangan. "Ayo, Ray. Masuk. Kamu nggak apa-apa sekarang. Om janji." Ray menggenggam tangan Dimas, dan saat itu juga, anak kecil itu menangis, keras, seolah menumpahkan seluruh duka yang ia tahan selama ini. Di dalam rumah, Raka menyambut Ray seperti saudara sendiri. Ia segera membawa handuk, memberi baju bekasnya, dan bahkan membujuk Ray makan sepiring nasi hangat dengan telur dadar. Malam itu, setelah Ray tertidur di dipan kayu yang telah dialasi selimut bersih, Dimas duduk di depan meja kerjanya sambil menatap bingung. Dari mana anak ini datang? Siapa dia sebenarnya? Pikirnya. Ia sempat mendatangi rumah warga sekitar esok harinya untuk bertanya. Namun tak seorang pun mengenal Ray. Bahkan laporan ke pos polisi terdekat belum membuahkan hasil. Ray masih belum banyak bicara. Ia hanya menjawab sepatah dua patah kata. Tapi satu hal yang Dimas tahu pasti, anak ini membutuhkan cinta. Hari-hari berikutnya, Dimas mulai melihat keajaiban kecil dalam rumah sederhananya itu. Raka dan Ray mulai seperti kakak adik. Mereka bermain bersama, belajar menulis bersama, bahkan sesekali bertengkar kecil seperti anak-anak biasa. Namun, dari interaksi mereka, Dimas melihat keajaiban yang tak bisa dibeli dengan uang. Bahwa kasih sayang bisa menyembuhkan luka yang bahkan tak terlihat. Suatu malam, saat mereka bertiga sedang berkumpul di ruang tengah sambil menonton film kartun usang dari proyektor kecil, Ray tiba-tiba menyandarkan kepalanya di bahu Dimas dan berkata pelan, "Om, Ray nggak mau pergi." Dimas menoleh, matanya mulai berkaca-kaca. "Ray nggak usah kemana-mana, Nak. Ini rumah kamu sekarang. Om janji, Om akan jagain kamu sampai kamu kuat." Ray mengangguk pelan, dan tertidur dalam pelukan hangat yang telah lama ia rindukan. Dan dari situlah, nama rumah pelita perlahan mulai dikenal. Tak hanya karena bentuknya yang kecil dan penuh kehangatan, tapi karena semangat yang menggerakkan tempat itu. Dimas tak lagi dikenal sebagai pengusaha gagal, tapi mulai dilihat sebagai pria yang menemukan jalan baru dalam hidupnya, sebagai ayah untuk anak-anak yang ditinggalkan dunia. Namun kisah ini belum selesai. Apa yang terjadi ketika masa lalu Dimas, dengan segala utangnya, reputasinya yang rusak, dan para pemilik modal yang merasa dikhianati, datang kembali untuk menuntut? Dan apa sebenarnya rahasia di balik sosok kecil bernama Ray? Mengapa ia muncul begitu saja? Dan mengapa beberapa bulan kemudian seorang wanita kaya raya datang mencari anak yang hilang, sambil membawa foto Ray di dalam dompetnya? Semua itu akan terungkap. Langit sore itu mendung. Hujan gerimis turun perlahan, membasahi jalanan dan menyisakan aroma tanah yang khas. Dimas baru saja pulang dari menolak tawaran rapat investasi yang menurutnya tak sesuai dengan nilai-nilai baru hidupnya. Ia melepas jasnya, membuka pintu pagar rumah dengan gerakan lesu, dan hendak masuk ketika sebuah pemandangan menghentikan langkahnya. Di seberang jalan, di bawah pohon ketapang yang rindang,
berdiri seorang anak laki-laki kecil. Tubuhnya kurus kering, pakaian kumal yang dikenakannya sudah sobek di sana-sini, dan rambutnya yang basah menempel di dahi. Tatapan anak itu kosong, tapi sorot matanya menyimpan luka yang dalam. Dimas terpaku. Beberapa menit ia hanya berdiri diam menatap anak itu, sebelum akhirnya naluri seorang manusia, atau mungkin lebih tepatnya naluri seorang ayah, mendorongnya untuk melangkah mendekat. "Hei, kamu sendirian?" tanya Dimas pelan. Anak itu mengangguk. Bibirnya pecah-pecah, dan ia menggigil hebat. "Namamu siapa?" lanjut Dimas, berjongkok di hadapannya. "Raka," jawabnya lirih. Tanpa berpikir panjang, Dimas langsung melepas jas yang ia kenakan dan menyelimuti tubuh mungil Raka. "Ayo ikut Om ke rumah. Kamu nggak boleh di sini. Bisa sakit." Mereka menyeberang jalan dalam diam. Raka mengikuti langkah Dimas tanpa ragu, seolah tubuhnya yang kecil itu sudah terlalu lelah untuk bertanya atau melawan. Sampai di rumah, Dimas langsung membawa Raka ke kamar mandi, menyiapkan air hangat, dan memberikan handuk bersih. Setelah itu ia menyuruh Raka duduk di meja makan dan menyajikan semangkuk sop ayam hangat. Raka makan dengan lahap, tanpa suara. Setiap sendok yang ia suapkan ke mulut menggambarkan betapa lapar dan lamanya ia tak merasakan makanan layak. Sementara itu, di balik pintu dapur, Sarah, istri Dimas, menatap dengan wajah penuh tanya. "Mas, anak siapa itu?" bisiknya saat Dimas masuk mengambil air hangat. "Nggak tahu. Aku nemu dia di bawah pohon dekat jalan tadi. Sendirian, basah kuyup." Sarah mendekat dan memeluk lengan suaminya. "Mas, aku tahu kamu orang baik, tapi kita belum pernah urus anak sekecil itu. Gimana kalau..." Dimas menatap istrinya dengan mata jernih. "Aku tahu ini keputusan besar, sayang. Tapi aku juga tahu, ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak perlu ditunda, terutama kalau itu soal menolong orang lain. Apalagi anak kecil seperti dia." Sarah terdiam. Ia ingin berkata lebih, tapi ada sesuatu dalam nada bicara Dimas yang membuatnya memilih diam dan mempercayai naluri suaminya. Malam itu, Raka tidur di kamar tamu yang selama ini tak pernah dipakai. Sarah membawakan selimut hangat dan segelas susu, lalu mengecup kening anak itu sebelum mematikan lampu. Dimas duduk di ruang tengah sambil menatap foto lama ayahnya di dinding. Ia mengingat hari-hari di masa kecil saat sang ayah membawa pulang anak-anak jalanan yang kelaparan dan membiarkan mereka tidur di teras rumah. Saat itu Dimas tak terlalu mengerti, tapi kini ia tahu persis. Ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan ketika kita memberikan kasih pada yang paling membutuhkan. Keesokan paginya, Raka bangun lebih awal dari siapapun. Ia sudah duduk di meja makan, menggambar di atas kertas sisa faktur lama. Sarah terkejut saat melihatnya, lalu tersenyum saat anak itu menyapanya dengan sopan. "Selamat pagi, Tante." Hari-hari berikutnya berlalu cepat. Raka mulai belajar membaca buku-buku anak yang dibelikan Sarah dari pasar buku bekas. Ia juga senang membantu Dimas menyiram tanaman, mencuci mobil, bahkan merapikan berkas-berkas di ruang kerja. Namun bukan itu yang paling mengejutkan Dimas. Yang paling menyentuh justru adalah betapa dewasa dan bijaksananya anak itu dalam sikapnya yang sederhana. Raka tak pernah meminta mainan, tak pernah rewel, dan selalu berkata, "Terima kasih," bahkan hanya untuk sepotong roti. Sarah, yang awalnya ragu, mulai merasakan kehangatan luar biasa dalam rumah mereka. Kehadiran Raka seperti menghadirkan kembali semangat yang dulu mengisi awal pernikahan mereka sebelum semuanya disibukkan oleh ambisi, angka-angka, dan tekanan dunia bisnis. Malam demi malam, rumah itu kembali diisi suara tawa. Suatu malam, setelah makan malam, Dimas bertanya pada Raka, "Kamu masih ingat ayah dan ibumu?" Raka mengangguk pelan. "Ingat, tapi mereka udah pergi. Lama."
Dimas menatap anak itu dengan mata basah. Ia tahu, tak semua kehilangan harus dijelaskan dengan kata-kata. Dan ia merasa, mungkin saat itu Tuhan sedang memberinya kesempatan untuk mengganti rasa kehilangan itu dengan kasih. Beberapa minggu kemudian, Dimas memutuskan untuk mengurus hak asuh Raka secara legal. Ia mulai mengurus berkas ke dinas sosial, menghubungi panti asuhan terdekat, dan melibatkan pengacara kepercayaannya untuk memastikan semuanya berjalan sah. Prosesnya tidak mudah, tapi langkah-langkah awal sudah ia tempuh. Dan meskipun masih dalam proses, Dimas sudah menganggap Raka sebagai anaknya sendiri. Suatu sore, mereka duduk bertiga di beranda. Raka tengah membacakan cerita pendek yang ia tulis sendiri di buku tulisnya. Judulnya, Rumah yang Punya Pelita, katanya bangga. Sarah tersenyum, memeluk Raka dari belakang. Kamu pintar sekali, Nak. Dimas menatap langit senja yang kemerahan. Hatinya penuh syukur. Dulu, ia pikir uang dan jabatan adalah pencapaian tertinggi. Tapi kini, duduk bersama istri dan anak yang ia temukan di pinggir jalan, ia tahu. Keputusan paling benar dalam hidupnya adalah saat ia memutuskan untuk membawa pulang anak kecil itu. Dan siapa sangka, keputusan yang diambil tanpa rencana panjang, tanpa hitungan untung rugi itu, justru menjadi keputusan yang menyelamatkan seluruh hidupnya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut ke dalam ruang makan rumah Dimas. Aroma teh melati mengepul dari cangkir. Dan suara gesekan sendok kecil di dalam mangkuk bubur terdengar samar, menyatu dengan kicau burung di luar jendela. Dimas duduk di meja makan sambil membaca laporan keuangan terbaru yang, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, tidak membuat kepalanya berdenyut. Di sampingnya, Raka duduk manis dengan seragam sekolah barunya. Seragam itu masih sedikit kebesaran, tapi wajah anak itu bersinar penuh semangat. Om Dimas, boleh aku duduk di depan saat nanti diantar ke sekolah? Tanya Raka riang. Tentu saja boleh, jawab Dimas sambil tersenyum. Tapi jangan lupa sabuk pengamannya ya. Sarah datang membawa bekal makan siang buatan sendiri. Nasi goreng telur dan buah-buahan potong dalam kotak kecil. Ia berjongkok dan meletakkannya di dalam tas Raka dengan penuh kasih. Kamu harus habiskannya, Nak. Jangan cuma makan permen di kantin, godanya sambil mencubit lembut pipi anak itu. Raka tertawa. Iya, Tante Sarah. Hari-hari seperti itu terasa asing tapi sangat menyenangkan bagi pasangan itu. Sudah bertahun-tahun rumah mereka sunyi dari suara tawa anak-anak. Setelah keguguran yang dialami Sarah 5 tahun lalu, keduanya diam-diam menutup hati dari harapan. Mereka fokus bekerja, mengejar ambisi, dan membangun kerajaan bisnis, tapi lupa caranya hidup perlahan dan meresapi momen-momen kecil. Kini, dengan kehadiran Raka, semuanya terasa berbeda. 1 bulan telah berlalu sejak Dimas membawa pulang anak itu. Dan selama waktu itu pula, rumah yang dulu hanya berisi percakapan serius dan rutinitas monoton kini dipenuhi warna. Raka adalah anak yang tak biasa. Ia memiliki kerapian yang mengejutkan. Menyusun sepatu sesuai urutan ukuran di rak, mengatur buku-bukunya dengan sistem label buatan sendiri, dan selalu mencuci tangan sebelum menyentuh apapun. Tapi lebih dari itu, ia punya kebijaksanaan kecil dalam sikapnya yang sering membuat Dimas dan Sarah terdiam. Suatu sore, Dimas pulang dari kantor dengan wajah penat. Salah satu investor yang menjanjikan kerja sama tiba-tiba mundur tanpa alasan. Ia melempar jasnya ke sofa dan menghela napas panjang. Raka yang sedang menggambar di ruang tengah menatapnya dengan tenang. Om, kalau ada orang yang mundur, mungkin karena tempatnya udah bukan di sini, ucap Raka tiba-tiba. Dimas menoleh. Hah? Maksud kamu? Kayak puzzle. Kadang kita paksa satu potong masuk ke tempat yang salah, tapi malah bikin gambarnya jelek. Tapi kalau sabar nyari, nanti ketemu potongan yang pas sendiri.
Dimas menatap Raka lama. Kata-kata itu terdengar seperti berasal dari seseorang yang pernah kehilangan banyak hal, tapi memahaminya tanpa kemarahan. Ia mengangguk pelan, dan tanpa sadar tersenyum. Kamu benar, Nak. Puzzle itu harus sabar. Sarah pun merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia, yang dulu sangat kaku soal jadwal dan kebersihan, kini mulai menikmati waktu bermain tanah di taman bersama Raka. Ia belajar kembali menyanyi lagu anak-anak, bahkan ikut mewarnai bersama meski hasilnya jauh dari bagus. Suatu malam, saat mereka bertiga menonton film animasi sambil berselimut di sofa, Sarah menyandarkan kepalanya di bahu Dimas dan berbisik, "Aku lupa rasanya dicintai tanpa syarat seperti ini. Rasanya, aku baru hidup lagi sekarang." Dimas mengetuk kening istrinya, lalu menatap Raka yang tertidur di tengah mereka. "Mungkin, selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia, sampai lupa dunia yang sebenarnya itu sederhana. Cukup duduk bersama orang yang kita sayangi, dan merasa cukup." Hari Minggu berikutnya, mereka bertiga pergi ke taman kota. Raka membawa layang-layang yang ia buat dari kertas dan bambu. Layang-layang itu sederhana, tapi memiliki pola unik bergambar bintang dan tulisan tangan kecil di tengahnya. "Untuk Om Dimas dan Tante Sarah, terima kasih sudah memberi langit." Layangan itu terbang tinggi, menari di langit biru. Dimas memotret momen itu diam-diam. Ia tahu, ini adalah babak baru dalam hidup mereka. Bukan kebetulan Raka hadir di saat ia hampir menyerah pada semuanya. Bisnis, kehidupan rumah tangga, bahkan dirinya sendiri. Malam harinya, saat Raka sudah tidur, Dimas duduk di balkon sendirian. Ia menatap bintang-bintang dan bertanya dalam hati, mengapa anak sekecil itu bisa mengubah hidup seseorang begitu besar? Jawabannya datang dari jauh di dalam hatinya, karena cinta tanpa pamrih tidak punya batas usia. Ia hanya perlu tempat untuk berlabuh. Dan sekarang, rumah ini, hatinya, semuanya telah menjadi pelabuhan bagi cinta kecil bernama Raka. Sudah 2 bulan berlalu sejak Raka tinggal bersama keluarga Dimas. Suasana rumah berubah total, tidak hanya dari rutinitas yang lebih hangat, tapi juga dari cara pandang Dimas dan Sarah terhadap hidup. Semula, Dimas berpikir bahwa keputusan membawa anak yatim ke rumah hanyalah bentuk kebaikan hati yang sederhana. Tapi ternyata, itu justru menjadi awal dari serangkaian keajaiban yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu, seperti biasa, Dimas duduk di ruang kerjanya. Tumpukan proposal dan tagihan berserakan di meja. Ia menyesap kopi hangat sambil menatap laptop dengan mata setengah mengantuk. Perusahaan yang ia bangun dari nol itu memang sempat hampir bangkrut. Beberapa klien besar menarik kerjasama, dan beberapa proyek terpaksa dihentikan karena masalah dana. Namun, ada satu email yang pagi itu menarik perhatiannya. Subjeknya bertuliskan, "Ray, kerjasama yang tertunda dari Osaka." Dimas mengerutkan kening. Ia hampir lupa tentang perusahaan teknologi dari Jepang yang pernah ia temui 2 tahun lalu di pameran internasional. Waktu itu, ia menolak tawaran kerja sama mereka karena merasa belum siap secara infrastruktur dan sumber daya. Penyesalan sempat datang kemudian, tapi semuanya sudah lewat. Ia tidak pernah mengira mereka akan menghubunginya lagi. Dengan cepat ia membuka email itu dan membaca setiap kata dengan teliti. "Tuan Dimas, kami mengamati perkembangan perusahaan Anda dari kejauhan. Kami percaya sekarang adalah waktu yang tepat untuk kembali membuka pembicaraan. Kami tertarik menjajaki kerjasama dalam pengembangan sistem manufaktur Anda menggunakan teknologi kami. Bila Anda bersedia, mari jadwalkan pertemuan daring minggu ini." Dimas terpaku. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia langsung memanggil sekretarisnya dan menjadwalkan pertemuan online dengan tim dari Jepang itu. Semuanya terasa begitu cepat. Seolah-olah, di tengah badai yang belum selesai, langit membuka celah cahaya yang tak terduga.
Beberapa hari kemudian, pertemuan daring berlangsung. Dimas tampil tenang, meski dalam hati penuh gejolak. Di layar, 3 perwakilan dari perusahaan Jepang menyapa dengan ramah. Presentasi berjalan lancar, dan mereka tampak terkesan dengan cara Dimas menjelaskan strategi pemulihan yang telah ia lakukan selama 2 bulan terakhir, yang secara tidak langsung dimulai sejak Raka masuk dalam hidupnya. Setelah pertemuan selesai, mereka sepakat untuk melanjutkan pembicaraan ke tahap penandatanganan kerjasama dalam 3 minggu mendatang. Nilainya lebih besar dari seluruh pendapatan tahunan perusahaannya selama 3 tahun terakhir. Dan lebih penting dari itu, kerjasama ini akan membuka akses global. Dimas menutup laptop dengan tangan gemetar. Ia memandang langit-langit, mencoba menahan air mata. Tuhan, ini terlalu cepat. Terlalu indah, gumamnya pelan. Malam itu, saat makan malam, Dimas memandangi Raka yang dengan lahap menyantap sop buatan Sarah. Anak itu selalu makan dengan tenang, tidak pernah berlebihan, dan selalu mengucapkan terima kasih setiap kali diberi makanan. Raka, panggil Dimas. Iya, Om, jawab Raka sambil menoleh. Kamu tahu nggak? Hari ini, perusahaan Om dapat kabar gembira. Ada perusahaan besar dari Jepang yang mau kerjasama. Raka tersenyum polos. Wah, syukur ya, Om. Om memang kerja keras. Pasti Allah bantu. Dimas terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa menembus hati. Tak ada nada iri, tak ada pertanyaan, apa aku nanti jadi kaya juga? Seperti yang biasa keluar dari mulut anak-anak seusianya. Raka hanya bersyukur. Tanpa pamrih. Sarah ikut tersenyum. Kita syukuran kecil yuk. Bikin puding coklat malam ini. Yeay, seru Raka, mengangkat tangan. Aku bantuin, Tante. Malam itu, sambil menunggu puding mendingin di kulkas, Dimas duduk bersama Raka di teras rumah. Angin malam membelai rambut mereka. Suara jangkrik bersahut-sahutan. Raka, ujar Dimas pelan, kalau kamu nanti besar, kamu pengen jadi apa? Anak itu berpikir sebentar. Aku pengen jadi orang baik, Om. Dimas menoleh, terkejut. Hah? Maksudnya? Bukan jadi dokter atau insinyur aja, tapi jadi orang yang bisa bikin hidup orang lain lebih enak. Kayak Om sama Tante ke aku. Dimas tak kuasa menahan senyum. Itu cita-cita yang hebat, Nak. Esok paginya, Dimas pergi ke kantor dengan semangat baru. Ia mulai membereskan struktur kerja tim, menyusun strategi ekspansi, dan bahkan meninjau kembali proyek-proyek sosial yang dulu pernah ia abaikan. Dan entah mengapa, keberuntungan seperti datang bertubi-tubi. Beberapa klien lama yang dulu sempat menghentikan kontrak kini mulai kembali menghubungi. Salah satu investor lama bahkan menyatakan minat untuk menyuntikkan dana baru ke lini produksi. Reputasi perusahaannya perlahan membaik, dan angka penjualan kembali naik, meski belum setinggi masa kejayaannya dulu. Di tengah semua itu, Dimas menyadari sesuatu yang tak bisa ia bantah. Kehadiran Raka telah membawa perubahan besar, bukan hanya di rumah, tapi juga di hidupnya secara keseluruhan. Bukan karena anak itu punya kekuatan ajaib, tapi karena kasih sayang, ketulusan, dan kehadiran seseorang yang tulus mencintai kita. Kadang bisa membuka pintu rezeki yang selama ini tertutup oleh kesombongan dan keserakahan kita sendiri. 3 minggu kemudian, kontrak dengan perusahaan Jepang resmi ditandatangani. Dimas diundang ke acara penandatanganan virtual bersama media, dan ia mendapat ucapan selamat dari berbagai rekan bisnis dan kolega yang dulu sempat menjauh. Namun, di tengah pujian itu, Dimas tetap rendah hati. Ia tidak lupa dari mana ia hampir terjatuh, dan siapa yang menjadi cahaya kecil yang menuntunnya kembali ke jalan terang. Malam itu, setelah semua orang tertidur, ia duduk di samping tempat tidur Raka yang pulas.
Ia mengusap rambut anak itu perlahan dan berbisik pelan. Terima kasih ya, nak. Kamu bukan hanya tinggal di rumah ini, tapi kamu sudah hidup di hati kami. Dan entah bagaimana, kamu telah menyelamatkan semuanya. Pagi itu, mentari baru saja menyembul dari balik bukit. Cahaya lembutnya menyinari halaman rumah Dimas yang mulai tampak lebih hidup. Burung-burung kecil berkicau di sela-sela pepohonan, dan aroma seduhan kopi hitam buatan Sarah menyambut pagi dengan hangat. Di sudut meja makan, Raka duduk rapi dengan baju sekolah sumbangan, bersih dan disetrika dengan rapi, walau warnanya sudah agak pudar. Dimas memperhatikannya dari balik koran yang setengah terbuka. Anak itu selalu bangun sebelum fajar, membersihkan tempat tidur sendiri, mencuci piring bekas makan malam, dan bahkan sempat menyiram bunga di taman depan. Tak pernah disuruh, tak pernah mengeluh, hanya melakukan, seolah-olah itu bagian dari napas hidupnya. Sementara anak-anak lain seusianya mungkin sibuk dengan gawai, Raka memilih membaca buku-buku bekas yang ia temukan di gudang. Bahkan saat Dimas menawarkan tablet bekasnya, Raka menolak halus. Terima kasih, Om. Tapi aku lebih suka buku yang bisa disentuh, ucapnya waktu itu. Kalimat yang membuat Dimas tercekat. Hari demi hari berlalu, dan Raka semakin menunjukkan sisi dirinya yang luar biasa. Ia tak banyak bicara, tapi selalu tahu kapan harus membantu. Suatu hari, Sarah jatuh sakit ringan. Belum sempat Dimas meminta bantuan, Raka sudah turun tangan, mengompres kening ibu angkatnya itu dengan handuk dingin, menyiapkan bubur sederhana, dan diam-diam menyeduh teh jahe hangat dari bahan yang ada di dapur. Semua dilakukan dengan cermat, seperti sudah pernah melakukannya berkali-kali. Mama aku dulu sering sakit, Om, ucap Raka pelan saat Dimas menanyakan dari mana ia belajar semua itu. Kalau lagi nggak punya uang buat beli obat, aku cuma bisa rawat pakai air hangat dan doa. Tapi waktu itu, ya, nggak semua doa bisa langsung dijawab. Ada keheningan sejenak setelah kalimat itu. Dimas hanya menepuk bahu anak itu pelan. Tapi dalam hati, ia mulai merasa kecil. Anak sekecil itu sudah mengenal kesedihan, kehilangan, dan kesabaran lebih dalam dari yang pernah ia pahami sepanjang hidupnya. Di kantor, perubahan dalam diri Dimas pun mulai terlihat. Ia tidak lagi terpaku hanya pada angka keuntungan atau tren pasar. Ia mulai lebih peduli pada manusia di balik semua sistem itu. Suatu sore, saat sedang berjalan melewati ruang produksi, Dimas memergoki salah satu pekerja magang yang terlihat pucat dan gelisah. Biasanya, ia akan menyerahkannya ke supervisor. Tapi hari itu, ia menghampiri langsung. "Kenapa, Di? Kamu nggak enak badan?" tanyanya. Anak muda itu tampak gugup. Saya nggak sarapan, Pak. Uang saya kepakai buat beli obat buat adik. Tapi saya nggak apa-apa. Saya kuat, sungguh. Dimas terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung memberi ceramah tentang profesionalisme. Ia mengingat wajah Raka. Mengingat masa lalunya sendiri. Tanpa banyak kata, ia merogoh dompet dan memberikan uang saku. "Pergi makan dulu. Lalu balik kalau sudah merasa lebih baik. Ingat, sehat dulu baru bisa kerja." Anak itu menatapnya tak percaya. "Pak Dimas, terima kasih, Pak." Sejak hari itu, Dimas membuat program kecil di perusahaannya. Sarapan gratis untuk pegawai magang dan harian lepas. Ia juga menambahkan satu sesi pelatihan mingguan tentang manajemen keuangan pribadi dan pengembangan karakter. Semua berawal dari satu momen sederhana. Dan satu anak kecil yang datang ke hidupnya membawa semangat besar. Suatu malam, Raka sedang duduk di ruang tengah sambil menggunting-gunting kertas bekas. Sarah menghampiri dan bertanya apa yang sedang dibuatnya. "Aku bikin buku mimpi, Tante," jawabnya sambil tersenyum. "Aku nulis apa aja yang ingin aku lakukan kalau sudah besar nanti."
Nggak semuanya bisa tercapai mungkin, tapi aku pengen coba. Sarah menatap potongan kertas kecil itu. Salah satunya bertuliskan, menolong orang yang pernah merasa sendirian. Air mata Sarah menetes tanpa sadar. Ia tak menyangka bahwa anak sekecil Raka bisa memiliki pemikiran yang begitu dalam. Seolah-olah, luka masa lalunya membentuk perisai lembut yang justru melindungi banyak orang di sekitarnya. Dimas yang mendengar percakapan itu dari tangga atas hanya bisa berdiri lama, memandang langit-langit rumah yang kini tak lagi sunyi. Rumah ini, dulu hanya diisi oleh keheningan dan suara televisi. Tapi kini, rumah ini bernyawa. Beberapa minggu kemudian, Dimas mendapat undangan menjadi pembicara tamu di sebuah seminar tentang transformasi bisnis pasca krisis. Di depan ratusan peserta, ia berbicara bukan hanya tentang strategi pemulihan dan keuangan, tapi tentang satu hal yang mengejutkan banyak orang. Saya belajar banyak bukan dari direktur konsultan, bukan dari buku Harvard Business Review, tapi dari seorang anak yatim piatu yang saya temui di pinggir jalan. Anak itu mengajarkan saya tentang hidup, tentang kerja keras, tentang rasa syukur, dan tentang ketulusan dalam membantu. Beberapa peserta menunduk. Beberapa lainnya menitikkan air mata. Setelah acara usai, seorang pengusaha muda menghampiri Dimas dan berkata, "Pak, kisah Bapak bukan cuma inspirasi. Itu tamparan. Saya merasa baru belajar makna sukses yang sesungguhnya." Dimas hanya tersenyum. Ia tidak merasa menjadi guru. Ia hanya menyampaikan pelajaran yang ia sendiri baru saja pelajari dari sosok kecil yang kini menjadi pusat hidupnya. Di rumah, saat Dimas pulang malam itu, Raka sedang menulis sesuatu di buku kecilnya. Dimas duduk di sebelahnya, memandang tulisan tangan kecil itu. "Raka nulis apa malam ini?" "Puisi, Om." "Boleh Om baca?" Raka menyerahkan buku kecilnya. Di halaman itu tertulis, "Aku tak punya apa-apa, hanya doa dan sisa air mata. Tapi Tuhan kirimkan tempat berteduh, di mana aku belajar tertawa lagi. Dan semoga aku bisa jadi pelindung bagi yang lain, seperti kalian telah melindungiku." Dimas memeluk Raka erat-erat malam itu. Dalam hati, ia berkata, "Aku yang harusnya belajar dari kamu, Nak. Bukan sebaliknya." Dan sejak hari itu, Dimas mulai mencatat semua kebijaksanaan kecil yang ia pelajari dari Raka. Tentang bagaimana hidup bisa menjadi indah bukan karena apa yang kita miliki, tapi karena bagaimana kita mampu memberi, bahkan ketika kita tak punya apa-apa. Karena sesungguhnya, anak kecil itu tidak hanya tinggal di rumah mereka. Ia mengubahnya. Sepekan berlalu sejak Dimas membagikan kisah inspiratifnya di seminar bisnis nasional. Ia tak menyangka, cerita sederhana tentang Raka bisa menggerakkan hati banyak orang. Telepon kantornya nyaris tak berhenti berdering, email masuk ratusan. Beberapa perusahaan ingin bekerja sama. Media mengundangnya untuk wawancara. Dan bahkan beberapa lembaga sosial meminta bantuannya untuk mengembangkan program pemberdayaan anak yatim. Namun di tengah perhatian dan pujian itu, angin lain berhembus. Angin dingin dari masa lalu yang tak pernah ia duga akan datang lagi. Pagi itu, sekretarisnya masuk ke ruang kerja dengan wajah tegang. "Pak Dimas, ada surat dari firma pengacara. Terkait gugatan. Dari Pak Arvin." Dimas mendongak perlahan. Nama itu menghantam pikirannya seperti gelombang yang menghantam karang. Arvin. Mantan sahabat sekaligus mantan mitra bisnisnya. Dulu mereka membangun perusahaan pertama bersama. Sebelum Dimas keluar karena konflik prinsip, konflik yang melibatkan etika, integritas, dan penggelapan dana klien. Dimas mengambil surat itu dan membacanya pelan. Di situ tertulis bahwa Arvin menggugat hak cipta atas salah satu sistem produksi baru yang kini digunakan perusahaan Dimas. Padahal sistem itu sepenuhnya dikembangkan oleh tim internalnya,
tanpa keterlibatan pihak luar. Tapi Arvin, dengan licik, mendaftarkan paten lebih dulu dan menuduh Dimas menjiplak idenya. Hari itu langit tampak kelabu. Tak ada suara canda Raka di pagi hari karena bocah itu sedang karya wisata keluar kota. Rumah terasa hening. Dimas duduk lama di ruang kerja, menatap foto lama bersama Arvin yang masih tersimpan di laci. Foto dua anak muda yang dulu pernah bermimpi besar bersama. Tapi mimpi yang sama bisa membawa dua orang ke arah yang sangat berbeda. Beberapa hari kemudian, berita gugatan itu tersebar. Media mulai mempertanyakan integritas Dimas. Beberapa investor ragu dan mulai menarik dukungan. Saham perusahaan perlahan goyah. Di media sosial, muncul komentar sinis yang menyebut kebaikan Dimas hanyalah pencitraan untuk menutupi ambisi bisnisnya. Dimas terpukul. Tapi ia memilih diam. Ia tahu, menghadapi badai bukan dengan teriak, tapi dengan menambatkan jangkar lebih dalam. Malam itu, Sarah menemuinya di ruang kerja. "Aku tahu kamu kecewa," katanya lembut. "Ini bukan cuma soal bisnis, Sar. Ini soal dikhianati orang yang dulu aku anggap saudara sendiri." Sarah menatapnya. "Kamu pernah bilang padaku, hidupmu berubah setelah Raka datang. Bukan karena dia memberimu strategi bisnis, tapi karena dia mengajarkan ketulusan." Dimas menarik napas dalam. "Tapi aku bukan anak sekecil itu, Sar. Aku ini pebisnis, kepala rumah tangga. Aku harus lawan semua ini." Sarah menggeleng perlahan. "Justru karena kamu pebisnis, kamu harus lebih dari sekadar melawan. Kamu harus menunjukkan bahwa bisnismu dibangun bukan dari kebencian, tapi dari keberanian untuk jujur." Esok harinya, Dimas mengumpulkan tim legalnya. Ia memutuskan untuk menghadapi gugatan itu secara terbuka. Tidak ada sogokan, tidak ada permainan belakang layar. Ia mengajukan bukti-bukti pengembangan internal, email, dokumentasi tim, bahkan rekaman brainstorming yang menunjukkan bahwa sistem itu sepenuhnya hasil kerja kolektif para pegawainya. Ia juga menggelar konferensi pers. Tapi kali ini, ia tidak membela diri dengan amarah atau argumen kaku. Ia berdiri di podium dengan tenang, lalu berkata, "Saya tidak bisa mencegah orang dari masa lalu saya untuk memilih jalannya sendiri. Tapi saya bisa memilih bagaimana saya berjalan hari ini. Bisnis yang kami jalankan mungkin sedang diuji. Tapi kami percaya, integritas tak akan pernah bisa dipalsukan." Ucapan itu viral. Banyak orang terharu. Tapi masih banyak juga yang ragu. 3 minggu berlalu. Persidangan berjalan alot. Arvin tampil meyakinkan dengan dokumen patennya. Tapi tim legal Dimas berhasil mematahkan satu demi satu argumen lawan. Puncaknya, seorang mantan staf Arvin bersaksi dan mengungkap bahwa Arvin memang mengetahui lebih dulu sistem itu dari bocoran laporan media internal perusahaan Dimas, dan segera mendaftarkan paten sebelum sistem itu resmi dirilis. Hakim mengetukkan palu. Gugatan dinyatakan tidak sah. Dimas dinyatakan bebas dari tuduhan. Arvin justru menghadapi tuntutan balik atas pencemaran nama baik dan pengajuan dokumen palsu. Namun yang paling mengejutkan bukanlah kemenangan itu. Yang mengejutkan adalah saat Dimas menolak menggugat balik secara agresif. Ia hanya berkata di depan wartawan, "Saya tidak ingin menang atas penderitaan orang lain. Saya hanya ingin bisnis ini tumbuh dengan benar." Hari itu, reputasi Dimas bukan hanya pulih. Ia naik ke tingkat yang lebih tinggi. Orang-orang mulai melihatnya bukan sekadar pengusaha sukses, tapi sebagai pemimpin yang matang, yang bisa berdiri tegak bahkan saat dilempar batu oleh masa lalunya sendiri. Malamnya, Raka pulang dari perjalanan sekolah. Ia membawa sebuah mug kecil dari toko oleh-oleh. Di bagian depannya tertulis, "Untuk orang terhebat di dunia." "Ini buat Om Dimas," katanya sambil tersenyum. Dimas tertawa, lalu memeluk anak itu erat. "Raka tahu nggak?
Om hampir jatuh minggu ini. Tapi entah kenapa, Om selalu ingat kata-kata kamu. Kita nggak boleh balas jahat dengan jahat. Raka hanya tersenyum kecil. Mama dulu juga bilang gitu, Om. Hari itu ditutup dengan makan malam sederhana. Tak ada pesta, tak ada selebrasi mewah. Hanya obrolan hangat dan tawa yang mengisi rumah kecil mereka. Tapi di sanalah letak kemenangan sesungguhnya. Bukan di pengadilan. Bukan di layar berita. Tapi di dalam hati yang tenang karena tak menyimpan dendam. Beberapa hari setelah keputusan hakim diumumkan, suasana di rumah Dimas kembali tenang. Para karyawan kembali bekerja dengan semangat baru, dan kepercayaan publik terhadap perusahaannya perlahan pulih. Tapi di balik semua itu, Dimas masih menyimpan kegelisahan. Ia merasa ada bagian dari kasus hukum kemarin yang belum tuntas. Ada satu celah sempit yang membuat gugatan Arvin hampir menang, dan itu membuatnya terus berpikir. Ia kembali membuka dokumen-dokumen hukum, mencocokkan tanggal dan isi dari setiap berkas. Tak jarang ia begadang sendirian di ruang kerja, menatap layar laptop sambil memutar ulang setiap kejadian di kepalanya. Hingga suatu malam, saat hujan rintik-rintik membasahi jendela, Raka datang dengan membawa 2 cangkir coklat hangat. Om belum tidur? Tanya Raka pelan. Dimas tersenyum lelah. Belum, nak. Om lagi mikir sesuatu. Raka duduk di sampingnya, menatap layar laptop yang penuh dengan grafik dan dokumen hukum yang tak ia pahami. Lalu bocah itu berkata, Om, kenapa di dokumen itu tulisannya tanggalnya beda sama yang di TV kemarin? Dimas menoleh cepat. Maksud Raka? Yang di TV waktu sidang? Arvin tunjukin kertas katanya dia daftarin duluan. Tapi Om kan pernah cerita ke Raka pas ngerjain sistem itu. Kita baru mulai bikin pas Om ajak Raka pertama kali lihat kantor. Itu bulan apa ya, Om? Dimas terdiam. Otaknya langsung memutar kembali. Ia teringat hari pertama membawa Raka ke kantor. Hari itu istimewa. Ia bahkan menulis catatan harian karena merasa sangat bersyukur. Ia lantas buru-buru membuka catatan digitalnya dan mencari tanggal tersebut. Dan benar saja, catatan itu mencantumkan ide dasar sistem yang dipermasalahkan. Dimas ingat, ide itu tercetus di ruang makan bersama salah satu engineer muda yang juga menyaksikan interaksi Raka dengan salah satu perangkat komputer tua. Ide ini muncul karena anak kecil itu, tulis Dimas di catatan tersebut. Karena ia bertanya sederhana, kenapa harus ribet kalau bisa lebih mudah? Raka hanya menunjuk fakta kecil. Tapi justru dari situlah Dimas sadar bahwa mereka punya bukti otentik, yang terlewat dari semua sidang dan berkas. Om baru sadar, kata Dimas pelan. Kamu baru saja nunjukin celah hukum yang gak dilihat oleh tim pengacara manapun. Celah hukum itu apaan, Om? Raka bertanya polos. Dimas tertawa kecil, matanya sedikit berkaca. Celah yang bisa ngebuktiin siapa yang jujur dan siapa yang pura-pura benar. Keesokan harinya, Dimas menemui tim hukumnya dengan catatan itu. Ia juga mengajak 2 orang staf yang terlibat pada hari pencetusan ide untuk memberikan pernyataan tertulis. Ia tahu gugatan itu sudah selesai, tetapi ia tak ingin kemenangan hanya berhenti di pengadilan. Ia ingin mencatatkan semua kejelasan itu secara hukum, supaya di masa depan tak ada yang bisa meragukannya lagi. Namun, yang paling menyentuh justru bukan soal menang atau kalah. Dimas pulang malam itu, duduk di teras bersama Sarah sambil menyeruput teh jahe hangat. Sar, kamu tahu nggak? Kadang kita nyari jawaban dari pengacara, dari ahli hukum, dari orang-orang besar, tapi justru anak kecil yang menunjukkan celah yang kita cari. Sarah tersenyum. Mungkin karena anak kecil nggak pernah diajari untuk curang, Mas. Mereka hanya bilang apa adanya. Dimas menatap ke dalam rumah, melihat Raka sedang duduk di lantai bermain dengan robot-robot kayu buatan tangannya sendiri.
Ada binar cahaya hangat di mata bocah itu. Cahaya yang dulu hampir padam dalam hidup Dimas. Seandainya semua pebisnis belajar dari anak-anak yatim yang masih bisa tersenyum meski tak punya apa-apa, ucap Dimas pelan, mungkin dunia akan jauh lebih jujur. Sejak malam itu, Dimas bukan hanya menjalankan bisnisnya dengan semangat baru, tetapi juga membawa satu prinsip penting dalam setiap keputusan. Dengarkan suara kecil yang sering diabaikan. Sebab kadang, kebenaran tidak datang dari ruang rapat mewah, melainkan dari mulut anak kecil yang hanya bicara dari hati. Dan sejak saat itu pula, Raka bukan lagi sekadar anak yatim yang diangkat oleh seorang pengusaha. Ia menjadi penjaga cahaya kecil di rumah itu. Pengingat bahwa hidup bisa berubah arah jika kita berani membuka pintu bagi seseorang yang benar-benar membutuhkan. Hari pengumuman akhir gugatan yang diajukan Arvin menjadi hari yang paling menegangkan dalam hidup Dimas. Meskipun ia telah mengantongi bukti-bukti tambahan dan dukungan dari berbagai pihak, rasa gugup itu tetap tidak bisa ia redam sepenuhnya. Sidang yang menentukan itu digelar di ruang pengadilan yang penuh sesak. Wartawan, rekan bisnis, bahkan sejumlah mantan klien hadir dengan mata penasaran, menanti apakah Dimas akan bertahan atau benar-benar jatuh. Dimas duduk tenang di bangku tergugat, didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Ia tidak banyak berbicara, hanya menatap hakim dengan tatapan dalam dan penuh harap. Di barisan belakang, Sarah duduk menggenggam tangan Raka yang mengenakan kemeja putih bersih dan sepatu kecil yang baru dibelikan semalam. Ketika hakim mulai membacakan keputusan, ruangan menjadi senyap. Setiap detik terasa seperti menit. Namun begitu kalimat, dengan ini menyatakan bahwa gugatan tidak berdasar hukum dan ditolak seluruhnya, keluar dari mulut hakim. Semua terasa hening sejenak, lalu disambut dengan suara lega dan tepuk tangan yang tak tertahan. Dimas hanya menunduk, menatap tangannya yang gemetar. Ia tidak melompat, tidak bersorak, bahkan tidak mengangkat kepalan kemenangan. Ia hanya menitikkan air mata yang tertahan terlalu lama. Tangis kelegaan itu datang bukan karena ia menang, tetapi karena ia bisa membuktikan bahwa kebenaran, meski sempat digoyang, tidak pernah betul-betul runtuh. Arvin sendiri, yang berada di sisi lain ruangan, tampak tercengang dan kecewa. Ia berdiri kaku sebelum akhirnya berjalan keluar tanpa berkata sepatah kata pun. Sore harinya, kantor Dimas dikerubungi wartawan. Para karyawan menyambutnya dengan sorakan dan karangan bunga. Tapi Dimas tidak langsung masuk ke ruangannya. Ia justru memanggil semua karyawan berkumpul di lobi dan berdiri di depan mereka tanpa podium, tanpa catatan pidato, tanpa formalitas. Teman-teman, ucapnya pelan tapi jelas. Saya berdiri di sini bukan sebagai pemenang perkara, tapi sebagai orang yang belajar bahwa hidup bisa memukul kita sampai ke titik terendah, hanya agar kita tahu siapa yang tetap berdiri bersama kita. Banyak dari kalian yang tidak menyerah ketika perusahaan ini goyah. Banyak yang rela lembur, menunda gaji, dan tetap kerja walau tidak yakin besok bisa bayar listrik atau tidak. Saya tidak akan pernah lupa itu. Ia menoleh ke arah Raka yang berdiri memeluk kaki Sarah. Dan satu hal lagi, kemenangan ini bukan milik saya, tapi milik bocah kecil yang tidak pernah minta apa-apa, hanya butuh tempat aman untuk tumbuh. Satu persatu karyawan menitikkan air mata, termasuk manajer senior yang dulu nyaris mengundurkan diri. Mereka melihat Dimas bukan hanya sebagai CEO, tapi sebagai manusia yang kembali menemukan jiwanya. Malam itu, Dimas mengadakan makan malam kecil di rumah. Tidak ada pesta megah, tidak ada artis, tidak ada pejabat. Hanya keluarga, para sahabat dekat, beberapa karyawan yang dianggap seperti keluarga sendiri, dan tentu saja, Raka. Di meja makan, Raka memandang Dimas lalu bertanya polos, "Om, berarti sekarang kita kaya lagi, ya?" Dimas tertawa, menatap bocah itu dengan lembut. "Kaya, bukan karena uang, Raka.
Tapi karena hati Om sekarang sudah penuh lagi. Semua orang tertawa dan tersenyum haru. Di akhir malam, saat semua tamu pulang, Dimas duduk berdua dengan Sarah di teras rumah. Hujan tipis turun, menyisakan embun di dedaunan. Ia memandang langit, menarik napas dalam, lalu berkata, "Aku pernah berpikir kesuksesan itu soal menang, soal angka, soal keuntungan. Tapi ternyata, kesuksesan itu tentang siapa yang bisa kamu selamatkan ketika kamu nyaris tenggelam." Sarah menatapnya penuh cinta. "Dan kamu menyelamatkan lebih dari satu orang, Mas. Kamu selamatkan Raka, tapi kamu juga selamatkan dirimu sendiri." Dimas menggenggam tangan istrinya. Ia tidak perlu pesta, tidak perlu piala, tidak perlu headline berita. Cukup malam damai seperti ini, cukup seorang anak kecil yang menyebutnya, "Om", cukup hati yang kembali pulih setelah hampir remuk. Kemenangan yang ia raih hari itu bukan soal pengadilan, tapi tentang bagaimana ia bisa berdiri tegak lagi, dengan hati yang lebih lapang, jiwa yang lebih tulus, dan keberanian untuk memulai dari hati yang penuh kasih. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Dimas merasa benar-benar pulang. Setelah badai itu berlalu, hidup Dimas tak lagi sama. Ia bukan lagi seorang pengusaha yang mengejar pertumbuhan angka demi angka, atau target keuntungan tanpa ujung. Sesuatu dalam dirinya berubah secara mendalam, dan perubahan itu perlahan mulai memengaruhi semua sisi hidup dan bisnisnya. Beberapa minggu setelah kemenangan di pengadilan, Dimas duduk sendiri di ruang kerjanya, memandang laporan laba perusahaan. Angkanya membaik, jauh dari masa suram yang ia lewati. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, angka-angka itu tidak membuatnya berdebar atau merasa berkuasa. Ia justru termenung, merasa kosong jika semua hanya berakhir di sana, di atas kertas. Lalu matanya terarah ke satu foto kecil yang terpajang di sudut meja. Foto dirinya bersama Raka dan Sarah, sedang bermain layang-layang di lapangan belakang rumah. Senyuman polos Raka di foto itu menyadarkan Dimas bahwa ada hal yang lebih penting dari sekadar mengejar pencapaian pribadi. Ia teringat pada banyak Raka lain di luar sana. Anak-anak yang tidak punya siapa-siapa, tapi menyimpan cahaya dan harapan besar, jika saja ada orang yang bersedia membuka pintu. Esok harinya, Dimas mengumpulkan semua kepala divisi di ruang pertemuan. Mereka sempat mengira akan ada ekspansi besar-besaran atau akuisisi perusahaan lain, karena itu memang gaya Dimas yang dulu. Tapi kali ini, suasananya berbeda. "Aku ingin kita berhenti sejenak," ucap Dimas pelan tapi penuh tekad. "Aku ingin kita membangun, tapi bukan dengan ambisi, melainkan dengan cinta." Para manajer saling berpandangan, bingung. Salah satunya bertanya, "Maksud Bapak bagaimana, Pak?" Dimas lalu mempresentasikan rencana besarnya, mendirikan sebuah yayasan sosial di bawah nama perusahaan, yang fokus pada pendidikan, pelatihan kerja, dan pembinaan karakter bagi anak-anak dari panti asuhan serta komunitas miskin. Tak hanya itu, Dimas juga akan membuka program magang dan rekrutmen khusus untuk anak muda dari kalangan tersebut, agar mereka bisa belajar langsung dari dunia bisnis, bukan hanya lewat buku teks. Salah satu manajer sempat ragu, "Pak, ini mulia sekali, tapi bukankah ini akan menyedot banyak biaya perusahaan?" Dimas tersenyum. "Kita pernah kehilangan hampir segalanya. Tapi justru dari keterpurukan itu, kita belajar satu hal. Keberhasilan tanpa cinta tidak bertahan lama. Tapi ketika kita bangun sesuatu dengan hati, keajaiban bisa datang dari arah yang tidak pernah kita duga." Semua orang terdiam. Lalu satu persatu mereka mulai mengangguk. Ada yang meneteskan air mata haru. Mereka tidak melihat seorang CEO di depan mereka hari itu. Mereka melihat seorang manusia yang akhirnya menemukan tujuan hidupnya. Proyek yayasan itu segera dimulai. Diberi nama Cahaya Harapan Raka.
sebagai penghormatan terhadap anak kecil yang telah mengubah hidup Dimas. Ia tidak ingin hanya membalas kebaikan dengan kebaikan, tapi menjadikannya rantai tak berujung. Yayasan itu dibangun bukan di gedung mewah, melainkan di bangunan sederhana yang penuh dengan gambar warna-warni karya anak-anak. Di dalamnya, anak-anak diajarkan bukan hanya keterampilan, tapi juga bagaimana bermimpi lebih besar dari nasib mereka. Raka sering ikut datang ke yayasan itu. Ia tidak tahu sepenuhnya apa yang sedang dibangun oleh Om Dimas-nya, tapi ia senang karena banyak anak-anak seumuran dia bisa bermain, belajar, dan tertawa. Ia sering duduk di kelas menggambar, sesekali membacakan cerita ke anak-anak lain, atau hanya sekadar memeluk temannya yang menangis. Suatu hari, Raka pulang ke rumah sambil membawa selembar kertas. Ia berikan pada Dimas. Di kertas itu, ia menggambar rumah besar yang dikelilingi taman, dan di tengahnya ada tulisan besar dengan huruf-huruf berantakan, tempat bahagia untuk anak-anak yang dianggap tak penting. Dimas membacanya perlahan. Matanya basah. Itu tempat yang Om bangun, kan? Tanya Raka sambil tersenyum polos. Dimas memeluk anak itu erat. Iya, nak, itu tempat yang kita bangun. Tempat kamu dan semua anak lain bisa tumbuh, tanpa harus merasa kecil. Waktu berjalan, dan perlahan, berita tentang yayasan itu menyebar. Bukan karena kampanye besar-besaran, tapi karena orang-orang mulai melihat perubahan nyata di komunitas mereka. Anak-anak yang dulu terancam putus sekolah kini punya harapan. Remaja-remaja yang hampir terjerumus ke jalan gelap kini punya mentor dan pekerjaan. Dan semuanya bermula dari satu keputusan kecil, memeluk seorang anak yatim di tepi jalan. Bisnis Dimas bukannya tidak menghadapi tantangan lagi. Tapi kali ini, ia tak takut. Karena ia tahu bahwa pondasi yang dibangunnya bukan hanya strategi, tapi hati. Dan itu jauh lebih kuat dari apapun. Kini, jika ada yang bertanya pada Dimas tentang rahasia kesuksesannya, ia akan tersenyum dan menjawab, berhenti mengejar dunia, dan mulai menyentuh hidup orang lain. Dan begitulah, dari titik paling gelap dalam hidupnya, Dimas justru menemukan cahaya. Bukan dari lampu sorot kesuksesan, tapi dari cahaya kecil di hati anak-anak yang selama ini tak dianggap. Karena terkadang, yang kita anggap menyelamatkan mereka, justru merekalah yang menyelamatkan kita lebih dulu. Hari itu langit begitu cerah. Raka sedang duduk di taman kecil samping rumah sambil memainkan mobil-mobilan kayu yang ia buat sendiri bersama Dimas beberapa hari sebelumnya. Di dalam rumah, Dimas tengah sibuk menyiapkan berkas-berkas penting untuk keperluan legalisasi dan adopsi resmi terhadap Raka. Sejak awal, ia memang tidak pernah berniat hanya menampung anak itu sementara waktu. Semakin hari, cintanya terhadap Raka tumbuh seperti cinta seorang ayah kandung. Ia ingin Raka benar-benar menjadi bagian dari keluarganya secara sah dan penuh. Bukan sekadar anak asuh, tapi anak yang memiliki hak dan perlindungan hukum, pendidikan, dan kasih sayang sepenuhnya. Namun, saat tim hukum dari pengacara keluarga membawa dokumen identitas asli Raka yang berhasil ditemukan melalui proses panjang, Dimas tanpa sengaja membaca satu nama yang membuat tubuhnya membeku. Nama lengkap kakek biologis anak ini, Raden Suryo Baskara. Nama itu seperti guntur yang menyambar dari langit yang sebelumnya tenang. Dimas menatap kertas itu lama, lidahnya keluh, kakinya gemetar. Nama itu bukanlah nama asing baginya. Raden Suryo adalah orang yang pernah menyelamatkan nyawanya bertahun-tahun lalu. Sebuah peristiwa yang hampir ia lupakan karena kesibukan dunia bisnis. Ingatannya perlahan menggali kembali kejadian itu. Saat itu, ia masih mahasiswa yang sedang melakukan perjalanan riset ke sebuah desa di lereng gunung. Dalam perjalanan menuruni bukit saat hujan deras, Dimas terpeleset dan jatuh ke jurang dangkal. Kakinya terkilir dan tak bisa berjalan. Hujan semakin deras, malam mulai turun. Ia panik,
ketakutan, dan menangis saat itu. Tapi seorang pria tua datang dengan lampu minyak, membawa selimut dan menolongnya keluar dari jurang itu. Ia menggendong Dimas, meski tubuhnya sendiri ringkih dan penuh usia. Pria itu merawatnya selama 2 hari sebelum akhirnya mengantar Dimas kembali ke kota. Sebelum berpisah, Dimas hanya tahu nama lelaki tua itu dari papan kecil di depan rumah, S. Baskara. Dimas berjanji suatu hari akan kembali untuk berterima kasih. Tapi janji itu terkubur oleh tahun-tahun kesibukan dan ambisinya di dunia bisnis. Kini, nama itu muncul lagi, sebagai kakek dari anak yang telah mengubah hidupnya. Dimas duduk lemas di sofa, menggenggam kertas itu erat. Tuhan, ini semua bukan kebetulan, ya? Bisiknya lirih. Air matanya mulai mengalir. Ia segera memanggil Raka ke ruang kerja. Raka, kamu tahu siapa nama kakekmu? Tanya Dimas perlahan. Raka mengangguk pelan. Ibu pernah cerita dulu, kakekku namanya Suryo. Tapi waktu aku masih bayi, katanya kakek udah sakit-sakitan. Kami tinggal bareng di desa kecil. Setelah ibu meninggal, kakek yang rawat aku sebentar, sampai akhirnya aku harus ke panti. Kalimat itu seperti hantaman lembut bagi Dimas. Ia memeluk Raka erat-erat. Nak, kamu tahu nggak, dulu, kakekmu pernah menyelamatkan nyawaku. Kalau bukan karena dia, mungkin aku nggak akan hidup sampai sekarang. Raka mendongak. Benarkah, Om? Iya. Dan sekarang kamu, cucu dari orang yang pernah menyelamatkanku, justru menyelamatkan hidupku lagi. Bukan dengan tangan, tapi dengan hati. Kamu hadir di saat aku paling hancur, dan kamu membuat aku berdiri lagi. Anak itu hanya menatap Dimas dengan mata jernih dan polos. Ia tak sepenuhnya mengerti betapa besar arti semua ini bagi Dimas. Tapi ia bisa merasakan betapa dalam kasih sayang itu. Hari-hari setelah itu menjadi momen penuh renungan. Dimas memutuskan untuk pergi ke desa tempat terakhir Raka tinggal bersama kakeknya. Ia ingin mengunjungi makam Suryo Baskara dan memberikan penghormatan yang tak pernah sempat ia berikan. Di depan pusara sederhana yang hampir tertutup ilalang, Dimas berdiri dengan pakaian sederhana, ditemani Raka dan Sarah. Ia meletakkan bunga dan berlutut. Pak Suryo, ucap Dimas sambil menatap nisan itu. Saya tak sempat berterima kasih dulu. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan hanya sebagai orang yang Anda selamatkan, tapi sebagai ayah dari cucu Anda. Saya janji akan menjaganya dengan seluruh hidup saya. Sarah menggenggam tangan Dimas, dan Raka berdiri di samping mereka, memeluk pinggang ayah angkatnya itu. Kepulangan mereka dari desa bukan sekadar perjalanan fisik, tapi juga perjalanan spiritual yang menyatukan masa lalu dan masa kini. Dan sejak saat itu, Dimas semakin yakin bahwa hidup bukan tentang kebetulan, tapi tentang rangkaian kasih yang tak terlihat, tapi nyata. Setiap keputusan baik, sekecil apapun, bisa menjadi pusaran yang membesar dan menyentuh kehidupan orang lain jauh di masa depan. Dan kini, Dimas menjadi bagian dari pusaran kasih itu. Dan ia memilih untuk melanjutkannya, bukan menghentikannya. Beberapa bulan setelah perjalanan mereka ke desa Suryo Baskara, kehidupan Dimas berubah semakin signifikan. Tidak hanya secara pribadi, tetapi juga secara sosial dan spiritual. Ia sudah bukan lagi pengusaha yang mengejar untung, bukan juga pria yang hidup di balik ambisi besar dan tekanan finansial. Ia kini seorang ayah. Seorang manusia yang utuh, dengan hati yang lebih dalam, lebih bijak, dan lebih lembut. Keberadaan Raka dalam hidupnya seperti cahaya yang terus menerangi setiap langkah. Anak kecil itu bukan hanya membawa keceriaan di rumah, tetapi juga inspirasi bagi masa depan Dimas. Bahkan Sarah, istrinya, yang semula sempat ragu, kini justru menjadi sosok ibu yang sangat dekat dan penuh kasih pada Raka. Mereka bukan hanya satu keluarga dalam hukum, tapi dalam hati yang saling terpaut oleh cinta tanpa syarat.
Dan atas dasar kasih itulah, Dimas memutuskan untuk melakukan satu langkah besar. Ia membentuk sebuah yayasan sosial. Bukan sekadar formalitas seperti banyak dilakukan pengusaha lain, melainkan benar-benar dedikasi nyata untuk anak-anak yatim, anak-anak jalanan, dan mereka yang selama ini tak punya kesempatan. Yayasan itu diberi nama Pelita Suryo, sebagai bentuk penghormatan kepada kakek Raka yang telah memulai semua benih kebaikan ini, bertahun-tahun lalu tanpa pernah ia sadari. Yayasan itu menyediakan tempat tinggal, pendidikan, pelatihan kerja, dan bimbingan karakter. Tidak sedikit dari mereka yang diasuh kemudian bekerja di perusahaan Dimas, yang kini juga sudah berubah menjadi perusahaan yang lebih manusiawi dan berpihak pada keberlangsungan sosial. Perubahan ini menarik perhatian publik. Media meliput, para pengusaha lain mulai mengunjungi, bahkan pemerintah daerah pun mengajak kerjasama. Dan puncaknya terjadi pada hari yang sangat istimewa. Peresmian kantor pusat Yayasan Pelita Suryo yang baru dibangun. Sebuah gedung sederhana tapi hangat, berdiri di bekas lahan kosong milik Dimas yang dulu hendak dijual untuk menutupi utang. Kini, tanah itu bukan menjadi alat pelarian, tapi fondasi harapan bagi banyak jiwa. Pagi itu, acara peresmian berlangsung hikmat. Tamu undangan mulai berdatangan, mulai dari kolega bisnis, tokoh masyarakat, hingga orang-orang yang dulu pernah menertawakan Dimas saat ia jatuh dan hampir bangkrut. Mereka kini hadir bukan untuk mengejek, tapi karena penasaran, dan sebagian bahkan mulai menaruh hormat. Di tengah acara, Dimas naik ke panggung. Ia berdiri tenang, mengenakan batik sederhana, bukan jas mahal seperti dulu. Di sebelahnya berdiri Raka dengan kemeja putih kecil, menggenggam tangan Dimas dengan percaya diri. Dengan suara lirih dan mata berkaca, Dimas mulai berbicara. Beberapa tahun lalu, saya hampir kehilangan segalanya. Rumah tangga, bisnis, harga diri, semua nyaris hancur. Saya pikir, saya hanya butuh modal, strategi, dan koneksi untuk bangkit kembali. Ia menarik napas dalam. Tapi ternyata, yang saya butuhkan hanyalah hati. Hati untuk peduli. Hati untuk berbagi. Hati untuk mencintai, bukan menghitung untung rugi. Ia menoleh ke arah Raka dan tersenyum penuh haru. Anak ini, cucu dari seorang lelaki tua yang pernah menyelamatkan saya di lereng gunung, telah mengubah hidup saya sepenuhnya. Ia datang bukan membawa kekayaan. Ia bahkan tak membawa apa-apa. Tapi dia membawa kasih. Dan kasih itulah yang menyelamatkan saya. Suasana hening. Bahkan sebagian tamu mulai menunduk, terharu. Beberapa menyeka air mata. Banyak dari mereka mengenal Dimas yang dulu, keras, tegas, ambisius. Tapi pria yang berdiri di hadapan mereka sekarang seperti sosok yang sama sekali berbeda. Dimas melanjutkan, hari ini, saya tidak ingin diingat sebagai pengusaha sukses. Saya ingin diingat sebagai seseorang yang pernah jatuh, tapi kemudian bangkit karena belajar untuk mencintai, dan belajar dari seorang anak kecil yang pernah ditolak dunia. Lalu ia menunjuk ke nama yayasan di belakang panggung, bertuliskan, Pelita Suryo Menyalakan Harapan. Dan untuk Bapak Suryo Baskara, dimanapun Anda berada, terima kasih. Anda tidak hanya menyelamatkan saya di jurang puluhan tahun lalu, Anda menyelamatkan saya sekali lagi, melalui cucu Anda. Tanpa kebaikan kecil Anda waktu itu, mungkin hari ini tidak akan pernah ada. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Bukan tepuk tangan basa-basi, tapi tepuk tangan yang berasal dari hati yang tergugah. Banyak dari mereka terdiam dalam batin. Ada yang mulai berpikir ulang tentang hidupnya. Ada yang merasa malu. Bahkan mantan rekan bisnis yang dulu menggugat Dimas, kini datang mendekat dan memeluknya sambil meminta maaf. Setelah acara selesai, anak-anak dari yayasan menyanyikan lagu sederhana tentang harapan. Mereka tertawa, menari kecil, dan bersorak.
Di tengah keramaian itu, Dimas duduk di bangku taman belakang, memandangi Raka yang bermain bersama anak-anak lain. Ia tersenyum, menatap langit. Dulu, ia pikir kesuksesan adalah soal angka dan grafik. Tapi kini ia sadar, kesuksesan adalah saat hatimu penuh, dan tanganmu terbuka untuk orang lain. Dan hari itu, semua orang yang dulu menertawakannya, kini berdiri dan memberi penghormatan. Bukan karena kekayaan Dimas, tapi karena ketulusan hatinya yang menyelamatkan banyak hidup, termasuk hidup mereka sendiri yang pernah kehilangan arah. Akhir cerita bukan tentang siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling berani mencintai. Dan Dimas sudah memilih jalannya. Jalan kasih yang tidak pernah bangkrut.